Halo dan selamat datang di channel saya, Jonathan Tamrin. Di video sebelumnya, saya sempat bahas analisa fundamental PT Kimia Farma Tbk, perusahaan farmasi BUMN yang ternyata di tahun 2019 kemarin mengalami kerugian. Buat teman-teman yang belum sempat nonton, saya taruh linknya di atas ini ya. Nah, di video kali ini, saya bahas tentang analisa fundamental saham perusahaan farmasi juga, tapi swasta kali ini, yaitu KLBF. Atau nama perusahaannya adalah PT Kalbe Farma Tbk. Kalau KLBF ini kira-kira rugi juga nggak ya di tahun 2019 kayak Kimia Farma? Dan seperti apa sih prospek kinerjanya di masa pandemi seperti sekarang ini? Buat teman-teman yang suka atau mau belajar cara investasi ala value investing, boleh banget di-subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat analisanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan analisa fundamental saham KLBF. KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk didirikan tahun 1966 dan bergerak di sektor farmasi yang go public sendiri di tahun 1991. Nah, ini untuk struktur kepemilikan sahamnya, kalau dilihat Kalbe Farma ini dimiliki oleh beberapa PT ya, tapi untuk publiknya sendiri ada sebesar 43,03%. Dan untuk segmen usaha dari PT Kalbe Farma, ada obat resep, produk kesehatan, nutrisi, dan distribusi dan logistik. Nah, ini digambar di kanan adalah beberapa produk dari manufaktur PT Kalbe Farma Tbk. Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan atau seenggaknya tahu gitu ya. Ini adalah produk-produk dari PT Kalbe Farma Tbk. Kita masuk ke bagian revenue-nya. Ini merupakan grafik revenue-nya dari tahun 2010 hingga 2019. Kalau dilihat sekilas naik terus ya. Memang kalau lihat dari tahun-tahun terakhir agak mulai melambat kenaikannya. Nah, ini kemudian untuk angka growth-nya, kalau kita bandingkan dengan CAGR-nya yang sebesar 9,23% di tahun 2019 terakhir, ternyata tercatat hanya 7,4%. Memang sih dari tahun 2017 juga sudah terlihat ada perlambatan gitu ya. Jadi kalau saya bisa katakan, saya akan nilai cukup saja. Karena dalam satu sisi, revenue Kalbe Farma ini masih terus berkembang, tapi sedikit di bawah CAGR-nya. Terus kita masuk ke bagian komposisi revenue-nya. Ini merupakan grafik komposisi revenue-nya. Nah, kalau dilihat, segmen usaha utama dari Kalbe Farma ini ada 3, yaitu obat resep, produk kesehatan, dan nutrisi. Dan kalau kita lihat juga di tahun 2019 dan kita jumlah untuk 3 segmen usaha tersebut, ternyata memberikan kontribusi lebih dari 50% dari revenue PT Kalbe Farma Tbk. Jadi saya bisa katakan cukup baik karena memang pertumbuhan revenue ini didorong oleh sektor usaha utama. Masuk ke bagian revenue segmen, ini merupakan grafiknya. Sama seperti sebelumnya, revenue paling besar itu didapatkan dari jumlah dari 3 segmen usaha utamanya, yaitu obat resep, produk kesehatan, dan nutrisi. Jadi meskipun sekilas terlihat distribusi dan logistiknya ini memberikan revenue yang cukup tinggi, namun segmen utamanya ini kalau dijumlah tentunya lebih tinggi dibanding distribusi dan logistik. Jadi di sini saya juga katakan merupakan hal yang baik. Masuk ke bagian net profit-nya. Ini merupakan grafik net profit-nya, sempat turun ya di tahun 2015, namun kemudian naik lagi, tapi memang agak melambat perkembangannya sampai 2019 kemarin. Nah, kalau kita bandingkan dengan CAGR-nya, dari tahun 2010, tercatat CAGR-nya sebesar 7,70%, sedangkan di tahun 2019 kemarin, pertumbuhan net profit-nya hanya 2,02%. Jadi saya bisa katakan cukup, ya tidak rugi sih, jadi masih terus berkembang, namun melambat saja karena mungkin perusahaannya juga sudah mulai mature gitu ya. Oke, nah ini kebetulan untuk saham KLBF ini sudah merilis laporan kuartal pertamanya di tahun 2020. Dan ini saya akan coba terangkan laba ruginya seperti apa. Nah, jadi ternyata di tahun 2020 ini sampai kuartal pertama atau di bulan Maret, ternyata KLBF ini masih mencatatkan pertumbuhan net profit ya, dibanding bulan Maret tahun 2019. Jadi ini juga merupakan hal yang baik. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai GPM dan NPM-nya. Ini merupakan grafik GPM dan NPM-nya. Kalau kita bandingkan dengan performa 10 tahun lalu, untuk GPM-nya ada di 48,69 rata-rata 10 tahun lalu, dan untuk NPM-nya 10 tahun lalu rata-ratanya 12,13%. Nah, kalau kita lihat untuk dua aspek ini, dua-duanya sedikit di bawah ya. Jadi saya sih masih bisa katakan cukuplah karena memang tidak terlalu signifikan jauhnya. Masuk ke pembahasan mengenai ROA dan ROE, ini juga merupakan grafiknya. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata 10 tahunannya, ternyata baik ROA maupun ROE juga mengalami penurunan. Nah, meskipun ROA dan ROE ini terlihat mengalami penurunan, saya bisa katakan ini masih hal yang baik.
Kenapa? Karena sebenarnya cukup sulit buat perusahaan untuk tetap stay ROE-nya di kisaran 15% ke atas. Jadi memang jika ada perusahaan yang bisa memberikan return on equity di atas 15%, ini merupakan hal yang baik. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai aset, ekuitas, dan liabilitasnya. Ini merupakan grafik aset, ekuitas, dan liabilitasnya. Sekilas kita lihat asetnya terus bertambah ya. Kemudian jika kita bandingkan sekilas antara ekuitas dan liabilitasnya, ekuitas ini bertumbuh lebih cepat dibanding liabilitasnya atau hutang-hutangnya. Dan ini merupakan angka growth-nya. Kalau kita bandingkan dengan CAGR-nya, untuk aset ada di 12,48%, berarti di tahun 2019 kemarin ini sedikit berkurang, tapi tipis sih, 11,67%. Kemudian untuk ekuitasnya ada di 12,80% CAGR-nya, namun untuk tahun 2019 kemarin hanya 8,68%. Sedangkan untuk hutangnya, CAGR sebesar 12,23%, tapi di tahun 2019 meningkat cukup signifikan, hampir 2 kali lipatnya, yaitu di 24,81%. Jadi hutangnya cukup bertambah banyak gitu ya. Tapi meskipun hutangnya bertambah banyak, kalau kita bandingkan dengan nilai DER-nya atau debt to equity ratio, di tahun 2019 ternyata jumlah hutangnya cuma menempati 0,22-nya dari ekuitasnya. Berarti sedikit gitu ya. Kalau seandainya hutangnya ini perlu dilunasi secepat mungkin, KLBF masih aman karena ekuitasnya besar dibandingkan liabilitasnya. Jadi ini saya bisa katakan, komposisi aset, ekuitas, dan liabilitasnya saya beri nilai sangat baik. Kemudian dari segi price, ini merupakan pergerakan harga saham KLBF dari 5 tahun terakhir. Untuk nilai PBV-nya di tahun 2019 sebesar 4,08%, sedangkan untuk rata-ratanya ada di 5,68%. Jadi memang kalau bisa kembali ke PBV rata-ratanya, ada upside potensial sebesar 39%. Untuk PER sendiri ada di 25,90%, untuk average 31,54%. Jika bisa kembali ke PER rata-ratanya, maka ada upside potensial sebesar 22%. Dan untuk price sendiri di tanggal 12 Mei 2020 tertera 1.385, di mana rata-ratanya ada sebesar 1.548. Jadi kalau harga saat ini bisa kembali ke harga rata-ratanya, ada upside potensial sebesar 15%. Nah kemudian untuk KLBF ini juga sempat menyentuh harga tertingginya di harga 1.905 di bulan April tahun 2015. Jadi kalau harga saat ini bisa kembali ke harga tertingginya, maka ada upside potensial sebesar 37%. Nah, di sini saya katakan untuk price agak kurang baik. Kenapa? Karena KLBF ini termasuk golongan blue chip, jadi untuk upside potensialnya tidak sebesar saham-saham di second liner atau lapis 2. Tapi kalau dari segi harga sih, dibandingkan rata-ratanya masih di bawah rata-ratanya ya. Jadi kalau menurut saya sih, saham KLBF ini lebih cocok dikoleksi untuk investor yang jangka panjang sekali, yang untuk beli dan hold dalam waktu panjang. Nah, ini kemudian terkait dengan dividen. Untuk nilai dividen payout ratio-nya di tahun 2008 terakhir itu sebesar 49%, naik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan untuk dividen yield-nya juga naik di angka 1,71%. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan pribadi. Sama seperti sebelumnya, saya akan katakan untuk kesimpulan pribadi ini sifatnya sangat subjektif, jadi kalau teman-teman punya pendapat atau kesimpulan yang lain, itu ya sah-sah aja. Nah, menurut saya KLBF memiliki fundamental saham yang bagus ya, namun harga sahamnya belum under value. Atau mungkin agak sulit kalau under value karena memang sahamnya ini tergolong blue chip ya. Nah kalau kita tadi bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan penilaian yang sudah saya terangkan sebelumnya, untuk revenue saya bilang cukup karena terlihat selalu meningkat ya meskipun mengalami perlambatan di tahun-tahun terakhir. Untuk komposisi revenue juga saya katakan baik karena revenue ini didorong oleh 3 sektor usaha utama. Untuk revenue segmennya juga terlihat baik dan net profitnya saya bisa katakan cukup, masih untung ya meskipun agak melambat. BPM dan NPM cukup, ROA dan ROE saya bisa katakan baik karena ROE-nya ini bisa lebih dari 15%. Kemudian untuk aset, ekuitas, liabilitas saya nilai sangat baik karena komposisi hutang dan ekuitasnya ini hutangnya sangat rendah ya dibanding ekuitasnya. Jadi kemungkinan gagal bayar sangat kecil. Untuk nilai DER-nya sendiri sangat baik dan kemudian untuk harga saya nilai kurang baik. Seperti saya katakan tadi, saya rasa untuk KLBF ini cocok dikoleksi jika teman-teman mau investasi dalam jangka yang sangat panjang sekali gitu ya. Oke, jadi beginilah analisa fundamental saham KLBF dari saya. Kalau lihat, ternyata saham KLBF ini di bulan Maret 2020, labanya ini masih tercatat meningkat ya. Nah, untuk teman-teman, apakah punya pendapat lain? Boleh banget nih diterangkan komentarnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga mungkin lagi pengen belajar analisa fundamental suatu saham. Oke, jadi sekian dulu aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.